jangan sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit tangkal. Itu ancaman demokrasi. Selamat datang di podcast Warta 17 Agustus 15 Minute Programs. Hari ini kita kedatangan langsung oleh Bapak Bambang Deha selaku anggota Komisi 7 DPR RI dan tentunya Dewan Pembina YPTA. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Untuk kesibukan hari ini? Ya lumayan padat. Pagi jam 8 saya sudah di kantor. Ada acara di luar dan ini kembali dan nanti mungkin baru berakhir malam ya sekitar jam 10-an. Baik. Untuk hari ini kita membahas tentang aksi-aksi mahasiswa Bapak. Lalu juga ada propaganda yang diselipkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita juga sering terjebak dalam aliran informasi yang dipenuhi propaganda, menyajikan informasi tidak objektif dan merangkul emosi tanpa memperhatikan kebenaran juga Bapak. Nah, propaganda ini sendiri juga menciptakan cerita sesuai keinginan tanpa memperhitungkan fakta sebenarnya, memanipulasi cara kita melihat dunia juga. Nah, informasi palsu ini juga sekarang ini dengan mudahnya ya Bapak tersebar untuk memperkuat pandangan tertentu, isu tertentu, stereotip tertentu. Lalu jika dihubungkan nih Pak dengan aksi mahasiswa yang ada di Untak Surabaya kemarin, Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi atau GEMASDI, dari pendapat Bapak Bambang Deha sendiri mengenai aksi mahasiswa tersebut itu semakin marak dan gimana nih Bapak? Sebelum ke sana, saya ingin komentar terkait dengan perkembangan arus informasi yang demikian makin kencang, dan itu perlu ketenangan, kedewasaan kita semua. Jangan menerima informasi lewat berbagai sumber itu kemudian belum tahu, belum paham tentang informasi itu yang kadang-kadang hoax ya, lalu di-share kemana-mana. Dampaknya tentu sangat berbahaya kalau informasi yang di-share itu negatif ya. Oleh karena itu, bagaimana teknologi hadir itu mestinya secara filosofis teknologi hadir itu memudahkan kerja-kerja manusia, bukan malah kita jadi robot ya, robot digitalisasi yang berkembang makin cepat ini. Nah, saya senang kalau kemudian melihat perkembangan hari-hari ini ya, minggu-minggu ini, mahasiswa makin kritis terhadap situasi yang berkembang. Memang seharusnya mahasiswa itu tidak terkungkung pada hanya pada belajar di ruang-ruang tertutup atau lewat media apakah di kampus maupun di tempat lain, tanpa mempedulikan situasi lingkungan, apakah itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Jadi terus terang, ketika kemudian melihat situasi lingkungan sosialnya tidak positif, berbahaya, mengancam masa depan, lalu mereka merespon ya, itu sesungguhnya kita mesti bersyukur. Artinya mahasiswa terpanggil dengan kepedulian sosialnya. Kemarin saya mengamati tema yang diusungkan, selamatkan demokrasi. Saya pikir untuk hari-hari ini tema itu sangat bagus. Kenapa? Kalau kita ikuti baik di media online, di media sosial, media cetak, elektronik, negara ini kan dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ketika terjadi aksi itu kan mereka punya kanal ya untuk mengekspresikan kegelisahannya, kerisauannya, dan mereka ini, mahasiswa ini kan bisa dipandang sebagai ikut menerjemahkan keresahan, kerisauan, kegelisahan, kekhawatiran warga masyarakat. Kalau saya lihat kemarin, nampaknya tidak saja dari kalangan mahasiswa Untak maupun berbagai perguruan tinggi yang bergabung. Kalau saya lihat juga ada
masa cair yang bergabung dan berlangsung dengan sangat tertib ya. Bahkan saya pulang agak malam, selesai aksi itu hanya sekian waktu bersih ya. Tanaman, rumput tidak ada yang terganggu. Saya pikir ini sebuah kedewasaan, sebuah sikap yang sangat bagus. Saya bangga, saya senang ya. Dalam mendapatkan informasi, apalagi khususnya tentang mahasiswa sendiri, Bapak, mungkin adakah tips dan trik untuk para mahasiswa ini agar tidak terjaring berita-berita hoax? Jadi selain yang terkait dengan persoalan sosial, tadi kalau masa informasi, mahasiswa ini sekarang sangat dibantu dengan kehadiran teknologi. Misalnya ada tugas dari dosen, misalnya teknik ya, tentang sistem pengereman brake gitu ya, itu kita googling ya, dengan cepat informasi. Coba nanti bisa dilihat rem itu apa, rem itu pertama kali di kendaraan apakah sepeda, mobil, motor ya, terus belum rem kapal itu seperti apa, rem pesawat itu seperti apa, itu informasi tentang rem misalnya ada tugas itu sangat lengkap di Google ya. Nah, kemudian oleh karena itu mau dengan akses yang sangat luas, cepat ini, sekali lagi mana kita yang perlukan untuk diri kita sendiri misalnya atau kelompok. Misalnya ada isu tentang persoalan bangsa dan negara ini. Banyak yang dengan cepat merespon tapi tidak ada filter yang akhirnya yaitu melakukan meneruskan nge-share, memviralkan hal-hal yang tidak jelas. Itu di dalam undang-undang ITE ada yang bisa menjerat. Tetapi saya tentu berharap bahwa pemerintah jangan dengan alasan undang-undang ITE, pelanggaran terhadap undang itu kemudian membungkam masyarakat, apalagi membungkam mahasiswa ini pemilik masa depan. Berikan ruang untuk mengoptimalkan pemanfaatan kehadiran teknologi untuk pengembangan dirinya. Jangan dikit-dikit, jangan ini, aduh, itu artinya belum bisa menerima kehadiran teknologi secara arif dan bijaksana, baik masyarakat maupun mungkin justru pemerintahnya memanfaatkan, menekan, membungkam rakyat. Ya. Saya kalau situasi itu terjadi, saya dorong, saya di belakang masyarakat, di belakang mahasiswa karena saya wakil rakyat. Kalau perlu regulasinya dirubah sehingga regulasi itu mempertemukan antara penguasa yang menebat rakyat untuk memerintah negara, ya, menjalankan roda pemerintahan, kalau presiden ya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Di sisi lain juga instrumen ini maksudnya bisa mengayomi, melindungi, memberikan kanal bagi aspirasi ya, arus yang demikian luas hari-hari ini. Ternyata bahkan kalau tidak salah kemarin saya menerima berita ada warga di Sumatera Utara yang diciduk lah oleh polisi ya. Tapi kemudian ada advokasi dari masyarakat sekitar dan dini hari sudah dikembalikan. Jadi ini bisa untuk informasi yang mudah, yang cepat, yang murah ini bisa juga untuk tadi melindungi warga yang kemudian dengan semena-mena dituding ini, dituding dia menjalankan nuraninya yang mengatakan oh ini jelek, ini salah. Dia kemudian memanfaatkan teknologi itu. Jangan sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit tangkap. Itu ancaman demokrasi. Makanya ketika aksi kemudian tema besarnya itu selamatkan demokrasi, sangat bagus. Suara kita ada kanal untuk kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, berkelompok, berkumpul. Itu dijamin undang-undang. Konstitusi kita menjamin. Oke,
Untuk next question nih Bapak, apakah ada strategi khusus untuk menghadapi pengaruh propaganda yang berpotensi mengganggu demokrasi di lingkungan mimbar bebas mahasiswa khususnya? Ya, pertama pahami regulasi. Ya, jangan sampai propaganda itu kan bisa dipandang positif atau negatif, tergantung kontennya ya, apa isi propagandanya itu. Nah, kalau kemudian hanya sekedar memprovokasi warga untuk nyerang ini nyerang itu, ya namanya nggak arif dan bijaksana. Kalau mempropagandakan hal-hal positif, misal tanggal 10 nanti adalah hari peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Kalau momen itu kemudian digunakan untuk mengedukasi masyarakat, penghargaan terhadap hak asasinya, hak asasi macam-macam ya, hak asasi macam, ya positif dong. Jangan sampai masyarakat tidak tahu hak-haknya. Ketika hak-haknya diinjak-injak, tidak dipenuhi, kemudian tidak bisa menerima manfaat dengan optimal. Jadi propaganda itu justru bisa direkayasa, yang soft tapi mengena gitu kan. Pandai-pandailah mengelola, termasuk memanfaatkan kehadiran teknologi yang sekarang sangat canggih, sehingga kecepatan ya, kemudahan, kemudian kemurahan itu betul-betul bisa dicapai. Jangan sebaliknya kemudian teknologi hadir, kita jadi budak teknologi ya. Jadi kita nggak bisa tidur karena arus informasi yang nggak bisa kita filter, kita tangkal. Oke Bapak, lalu apakah ada upaya konkret untuk mendidik anggota mimbar bebas mahasiswa sendiri tentang propaganda-propaganda itu sendiri Bapak? Kalau aku sih berasumsi mahasiswa itu sudah teredukasi dengan baik. Ya kalau sedikit melenceng diluruskan lagi ya. Tapi jangan kemudian atas nama tadi regulasi kemudian terkungkung dalam situasi yang tidak menguntungkan, membatasi kebebasannya untuk berekspresi, mengartikulasikan apa yang ada di pikirannya. Lalu pentingkah Bapak penggunaan media sosial dan teknologi informasi ini untuk menyebarkan propaganda di lingkungan mahasiswa sendiri? Saya rasa tidak hanya untuk mahasiswa ya, untuk masyarakat umum hal-hal yang positif sangat membantu. Bayangkan dulu ada pesan apa misalnya untuk mencegah cacat bawaan, ibu hamil itu harus banyak nutrisi dan sebagainya, mineral dan sebagainya, terutama asam folat, bukan asam sulfat ya, asam folat. Karena asam folat ini yang bisa mencegah cacat bawaan. Saya masih ingat awal tahun 2000-an ketika saya pertama kali masuk pemerintahan di Surabaya ini, saya tanyakan kepada kepala dinas kesehatan, seorang perempuan, ibu-ibu, Bu, sebetulnya bisa nggak dicegah cacat bawaan itu? Beliau menyampaikan, Pak, bisa. Di mana keberadaan asam folat itu? Ya di beberapa buah, sayur-sayuran. Jadi memang kita sarankan kalau ibu hamil banyak mengkonsumsi sayur, buah-buahan, dengan demikian kebutuhan akan asam folat itu terpenuhi. Nah, kalau kemudian ibu itu asupannya tidak berupa sayur dan buah-buahan yang mengandung asam folat itu, ternyata itu bisa diintervensi dengan susu dan roti yang kandungan asam folatnya tinggi.